Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang suka nonton Agro TV dan belum pernah beternak sama sekali, sekarang ingin beternak tetapi tidak mempunyai pengalaman beternak, jangan khawatir, jangan berkecil hati ya. Saya ini sekarang berada di kandang PSD Farm, ya, nanti akan ketemu sama Mas Fajar. Ada konsep, ada program ternak kemitraan yang goalnya adalah saling menguntungkan. Ya, tidak peduli Anda sudah pengalaman atau sama sekali tidak bisa beternak, nanti akan ada pembimbingan. Ya, ikuti terus bincang-bincang saya dengan Mas Fajar sampai selesai. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Lama tidak menyapa teman-teman Agro TV. Iya, Pak Bambang sampai ke Jawa Barat, sampai ke Sumatera gitu. Nunggu. Luar biasa ini ya. Wah, ada berapa banyak sekarang Mas? Ini Mas. Ini ya. Sekarang ada sekitar 250-an, Pak. 250. Ya. Kan kapan hari itu sudah keluar 300, masuk lagi 150-an dari dua mitra yang menjadi pertanyaan. Domba keluar banyak tetapi selalu ada di kandang. Ini seperti apa manajemennya ini? Ya itu tadi Pak, kan kita untuk yang spek-spek sudah memenuhi standar untuk breeding, kita jual atau diambil teman-teman yang mereka memang farmnya butuh untuk siap kawin. Ya, di bobot-bobot 40 kilo. Nah, jadi begitu ini kita kirim, kita sudah manen lagi dari mitra-mitra fattening kita. Jadi rahasianya karena punya mitra. Iya betul, karena kita punya mitra fattening maupun mitra breeding. Berarti panen dibawa ke sini gitu ya? Iya betul, Pak. Di treatment di sini, kemudian dilepas lagi. Konsep kemitraannya gimana ini Mas? Ya jadi kalau untuk kemitraan breeding itu mitra-mitra breeding kita itu beli buntingan dari sini Pak, dari PSD Farm. Beli buntingan dari sini, kemudian nanti anak-anaknya ketika sudah lepas HP sampai bobot maksimal 25 kilo itu kita panen. Ya, biasanya harga suplai buntingannya itu tadi sama harga panen untuk anak-anaknya itu di kisaran selisih harganya itu 10.000 antara suplai sama pengambilan. Begitu ya. Nah, itu nanti ngikuti dinamisnya harga cross textlan itu. Tapi kan kesepakatan di awal ya. Betul. Jadi misalkan harga di suplainya 80, nanti anak-anaknya itu dipanen di harga 70. Gitu. Nanti kalau di suplainya harga 75, nanti anak-anaknya kita panen di 65. Gitu. Fattening pun sama. Jadi nanti bakalan yang masuk dengan yang kita panen itu harganya ada selisih sama. Oh gitu ya. Berarti peternak-peternak yang menjadi mitra itu sudah nggak mikir bagaimana menjual ke pasar, menjual ke tempat lain gitu ya? Iya, alhamdulillah insya Allah seperti itu, Pak. Sudah diambil oleh Anda. Ya siap. Gitu ya. Jadi ambil yang buntingan kalau breeding. Breeding ya, ambil yang buntingan nanti. Buntingan berapa bulan? Buntingan rata-rata yang USG-nya 2 bulan, Pak. 2 bulan ke atas. Ya. Jadi banyak kemarin ngambil dari sini yang malah begitu nyampe langsung beranak. Gitu. Ada yang begitu nyampe nanti seminggunya beranak. Itu ya, per kilo ya? Per kilo. Ya, per kilo. Berarti contohnya seperti ini. Ini sudah bunting belum? Ya, ini buntingannya ada sampai yang beranak di tempat sini. Seperti ini. Nanti buntingan di usia 3 bulan ya? Usia lepas sapi, Pak. Lepas sapi. Maksudnya untuk ambil dari sini? Dari sini. Di usia kebuntingannya 2 bulan, 3 bulan lah. Kadang minta yang bunting-bunting tua ketika kita ada ya kita kasih. Gitu. Iya. Itu gak riskan kalau pengiriman jauh, Mas? Ya kalau jauh itu yang kita sarankan di 2-3 bulan kebuntingan. Tapi kalau jaraknya radius 1 jam pengiriman ya yang bunting tua enggak masalah, Pak. Gitu ya. Ya. Materinya spesialis cross texel seperti ini. Pejantannya juga sudah pilihan. Ya. Oh gitu. Terus kemitraan itu kemana? Ke seluruh Pulau Jawa, kota-kota saja atau dekat dengan sementara ini? Sementara kita yang dekat-dekat aja Pak. Nanti kalau jauh ya, kita kan posisinya di Mojokerto. Ya, jadi kalau ya Jombang, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Lamongan, Gresik,
Bojonegoro masih oke. Masih oke. Iya, karena apa ya, biaya untuk operasional masih tercover aman lah. Pak. Seperti apa transport juga ya? Iya betul. Oh, gitu. Tapi kalau lebih jauh itu nanti kita khawatirkan keberatan bagi mitra itu untuk nanggung di transportnya itu. Nah, minimal berapa banyak pengambilan? Pertama, kalau untuk mitra breeding itu kita untuk bisa free Pak ya. Free apa? Ongkir itu ya di 25 ekor. Minimal 25 ya. 25 ekor. Itu sudah dikirim oleh pihak PST Farm. Iya. Ya sebenarnya kalau kan kadang-kadang kita menyesuaikan budget. Pak, saya nggak mampu kalau 25. Saya mampunya 10. Nggak apa-apa, nanti ongkirnya saya nanggung, ya udah itu tetap kita bisa jalan. Berarti ongkirnya ditanggung ya mitra breeding kita. Nggak masalah ya. Nggak masalah kita. Itu. Ya. Terus apa yang didapat? Nah, ya pertama pasti satu kepastian kondisi bunting tadi. Domba ya, dombanya dapat yang sudah bunting hasil cek USG. Terus kemudian nanti ya pendampingan Pak. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, apa ada yang ditanyakan, kita tetap mesti selama ini kita semaksimal mungkin respon dan bantu yang terbaik. Gitu ya. Oke, kalau misalkan kesulitan untuk bantu suplai pakan juga, ya selama kita ada persediaan dan teman-teman nanti mau diambil sendiri atau nanti oh nggak apa-apa Pak, ongkirnya saya tanggung, ya apa-apa, kita kirim aja. Betul. Terus nanti kalau misalkan kita minta referensi Pak, ada permasalahan seperti ya kita kan punya ada beberapa dokter hewan itu yang selama ini kerjasama dengan kita selalu minta bantuan juga untuk memberikan solusi ke mitra-mitra kita. Termasuk ahli gizi ya. Betul, gitu ya? Betul, ahli nutrisi. Jadi, ahli gizi nutrisi itu ya. Ternak. Berarti misalkan para pemula yang sama sekali tidak pernah beternak, tetapi dia ingin beternak, punya duit gitu, nggak masalah ya, soalnya ada pembimbingan. Nggak masalah Pak, bahkan kan mungkin Pak Bambang juga tahu, udah beberapa kali ngeliput di sana, kan ada mitra kita yang sama sekali di peternakan itu mulai dari nol ya. Nah justru sekarang dengan kekuatan finansial beliaunya lebih besar daripada PST Farm ya. Iya, luar biasa ya. Iya ya. Berarti pakannya harus dipantau terus Mas ya. Betul. Pakan, kesehatan itu. Ya sering-sering lah mitranya itu nanti sering konsultasi ya. Betul, kita sering komunikasi. Ya karena kita tidak sekedar bisnis Pak, tapi kita membentuk rekan kerjasama, persaudaraan, kekeluargaan itu kan itu juga lebih penting lagi itu Pak. Misalkan ambil 20 ekor, semuanya dipastikan bunting di kandang ini. Setelah sampai di sana dipelihara ya sampai beranak ya. Ternyata ada 2-3 ekor tidak beranak, itu gimana konsekuensi Anda? Oh, bisa ditukar dengan buntingan Pak, dengan nilai yang sama pada saat beli ya. Jadi kalau misalkan belinya buntingannya di bobot 35 ya kita tukar dengan yang bobot 35. Cuma lihat kondisi ternaknya juga, apakah baik atau tambah susut. Kalau misalkan nambah susut di tempatnya ya kita sesuaikan dengan pada saat kondisi kita ambil itu, kita compare. Kan bisa juga karena peternak itu kasusnya itu nggak kopen gitu. Iya betul. Ya nggak terlalu menghiraukan dombanya sehingga dombanya rusak itu. Beda lagi tuh Mas ya. Betul. Iya. Berarti komitmen di awal itu ada kesepakatan bersama gitu ya. Betul. Misalkan begini, ketika sudah beranak pinak ya, lepas HP berarti kan sudah siap jual. Terus ada orang yang mau membeli, harganya di atas kesepakatan Anda, gimana? Ini terikat apa enggak ini? Oh, kalau kami selama ini ya kami persilahkan ya Pak. Begitu ya, bebas ya? Bebas ya. Gitu. Malah kan keuntungannya yang kan semua orang kan kepengen hasil yang terbaik. Betul. Jadi ya kita menghargai juga. Nah, kalau memang ada peluang seperti itu ya monggo. Nah, untuk pengambilan panen tadi, ini breeding dulu ya, bicara breeding. Itu nanti cash atau gimana Mas? Atau nanti disuplai lagi? Kalau untuk yang breeding sapian dari mitra itu biasanya kan induknya jumlahnya tetap Pak. Tetap ya. Perlu dibunting. Nah kita belinya cash. Nah kalau sana misalkan Pak aku minta tolong dikirim pejantan lah, itu nanti bisa dikompar. Oh gitu ya. Oh jadi total panenannya berapa, dirupakan pejantan yang bagus dari sini kita kirim, terus nanti ada cashback berapa. Berarti sudah mandiri di sana nanti. Iya betul. Ya, luar biasa. Lah kalau yang fattening, penggemukan itu umur berapa? Kalau fattening itu rata-rata kan kita suplai di bobot 20 sampai 25.
Nah, nanti ketika 3 bulan dipanen, rata-rata ya mencapai 35-40 kilo. Umurnya Mas? Kalau umurnya itu saat ini di bobot 20 sampai dengan 25 itu nggih, di 6 sampai 8 bulan. Begitu ya, betina ya? Betina. Nah, tapi ini untuk penggemukan. Ya. Ambil di sini kemudian dipelihara berapa? 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan nanti kenaikannya bobot minimal berapa kilo diambil? Ya rata-rata kan tergantung apa ya, kualitas pakan dan perawatan. Cuma seperti yang terakhir kemarin kita ambil, tadi malam ya kita ambil ada 60 ekor, itu di bawah 35 sampai 40 kilo. Itu selama 3 bulan. Masuknya bobot 20 sampai 25. Di bawah itu diambil nggak? Ya tetap diambil Pak. Begitu. Tetap diambil ya. Begitu. Tetap diambil. Karena ya. kan kita patokannya di 3 bulan. Ya. 3 bulan aja ya patokannya ya. Iya. Nah, luar biasa ini. Itu juga cash atau istilah wong Jawa bayar gowo. Misalkan begini, Anda bawa lagi bibit ke sana, yang baru kemudian yang sudah berhasil panen itu dibawa gitu. Biasanya kan teman-teman gini, karena nggak mau buang-buang waktu, sekaligus pada saat kita panen itu kita diminta bawa yang bakalannya. Gitu, ya. Jadi kandang itu nggak sampai kosong gitu Pak. Kan langsung bisa terus berkelanjutan. Nah itu nanti tinggal kita dikurskan aja bakalan berapa, yang panen berapa, nanti kita harus ngasih cash selebihnya ke mitra kita seperti apa. Terus ada kasus kayak gini, misalkan Pak saya mau jeda dulu untuk 1-2 minggu perbaikan kandang karena yang kemarin terlalu sempit, ini mungkin ada saya renov, atau mungkin ternyata geladaknya ini lantai kandang ke bawah itu kurang tinggi Pak, baunya jadi nggak ini kurang enak, mau ditinggikan, mau dikasih kumbung lagi perlu waktu 1-2 minggu. Lah itu baru nanti kita mending Pak, kita kasih dulu berapa, terus kita pending ketika dengan bakalan yang baru pada saat 1 minggu 2 minggu lagi. Nah nanti tinggal kita hitung-hitungan dari PST yang ngasih cashback atau nanti kita justru dapat apa tambahan pembayaran dari mitra kita itu tadi untuk bakalan. Pokoknya intinya goalnya itu kan sama-sama saling menguntungkan dan bermanfaat. Ya. Luar biasa ini. Terakhir ini Mas, berapa banyak sekarang mitra yang Anda bina? Mitra untuk saat ini sekitar di 6 Pak. 6 peternak ya? Ya 6 peternak itu yang masing-masing berapa banyak itu Mas? Rata-rata kalau untuk fattening itu di 60 ekor. 60 ekor. Yeah. Kalau untuk yang di breeding ya di 25 ekor. Yang 6 itu kan yang sudah teruji ya? Iya. Jadi yang belum teruji itu mungkin ya banyak ya, tapi ya, masih ada yang misalkan sekali terus akhirnya ya karena itu tadi keterbatasan apa kemampuan dari peternaknya tadi, rekan peternak akhirnya dialihkan ke orang lah. Namanya orang lain konsepnya beda. Terus akhirnya dari cross texel kepingin kepotong, ya sudah berarti kan untuk dengan PST berhenti, tapi tetap kita punya referensi untuk yang spek domba potong ya. Jadi selanjutnya ke spek domba potong. Berarti kan yang lebih dari 6 itu masih berproses gitu ya? Iya betul. Ya luar biasa. Mas Fajar, terima kasih bincang-bincangnya kali ini. Sukses selalu. Amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.